Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizul Rohma Yulia, Prodi Sistem Informasi, Universitas Trunojoyo Madura. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah jurnal yang ditulis oleh Qurratul Aini, Untung Raharja, Haris Madi Istriyatno, Yoke Dwi Martianda Setiaji. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan membahas permasalahan yang ada di jurnal ini. Pada era digital seperti ini, sistem informasi berperan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sistem tersebut pastinya akan membuat sebuah perubahan dari era yang manualisasi ke era yang pastinya lebih komputerisasi dalam berbagai bidang pendidikan, perkuliahan, dan lain-lain. Hampir semua aspek kehidupan manusia tidak terlepas dari sistem informasi, mulai dari bidang bisnis, pelayanan, produksi, dan bahkan pada dunia pendidikan pun sangat membutuhkan sistem informasi. Karena sistem informasi yang berkembang pesat dan banyaknya data-data penting yang terkandung di dalamnya, maka dibutuhkan suatu jaminan keamanan untuk sistem informasi tersebut, agar keamanan data pada sistem informasi bisa terjaga, sehingga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pencurian data, perusakan data, ataupun manipulasi data lainnya. Faktor keamanan informasi merupakan aspek yang sangat penting diperhatikan, mengingat kinerja tata kelola TIK akan terganggu jika informasi sebagai salah satu objek utama tata kelola TIK mengalami masalah keamanan informasi yang menyangkut kerahasiaan atau confidentiality, keutuhan, integrity, dan ketersediaan availability. Keamanan sistem informasi tentunya berkaitan erat dengan keamanan basis datanya. Keamanan basis data adalah perlindungan basis data atas penggunaan yang tidak mempunyai hak. Tidak adanya langkah-langkah pengamanan yang tepat, integrasi membuat data menjadi rawan. Akses dari pengguna yang diizinkan dapat dibatasi oleh operation type. Dalam penelitian ini, penulis akan menyisipkan fitur keamanan hak akses atau akses kontrol pada web Freeboard kepala jurusan atau FIKA yang berbasis framework Y. Sebagai pengamanan web untuk mencegah user yang tidak diizinkan melihat isi dari halaman web atau melakukan sesuatu pada halaman web tersebut. Y Framework merupakan salah satu framework PHP yang cukup populer di kalangan PHP developer yang sifatnya open source. Sebagai framework yang mengusung pola desain model View Controller atau MVC yang memudahkan bagi pengembangan web dalam pengelolaan logika aplikasi dengan tampilan antarmuka, sehingga pengembangan web menjadi lebih efektif dan efisien. FIKA adalah sebuah sistem web pada perguruan tinggi Raharja yang digunakan untuk mengecek mahasiswa layak KKP dan melakukan tambah pembimbing bagi mahasiswa tersebut oleh kepala jurusan. Digunakannya sistem FIKA sebagai objek pada penelitian kali ini dikarenakan FIKA memiliki user yang berbeda-beda dengan hak akses yang berbeda pula. Ada 3 metode yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu metode tinjauan pustaka. Dari 9 literatur ilmiah yang telah diambil untuk metode penelitian ini, dapat saya rangkum dan disimpulkan bahwa banyak metode dalam melakukan akses kontrol dan menunjukkan betapa pentingnya akses kontrol untuk mengontrol perilaku user di dalam sistem, sehingga dapat menjaga keamanan sistem dari ancaman. Maka dari itu dibutuhkan sebuah sistem dengan akses kontrol yang baik guna menunjang keamanan sistem tersebut. Yang kedua yaitu metode analisis. Metode analisa dilakukan untuk menganalisa kebutuhan dari sistem yang akan dibangun. Dengan metode ini dicoba untuk menganalisa sistem FIKA agar lebih memahami sistem yang sedang berjalan saat ini.
Berikut ini adalah gambar use case diagram Fika. Saya jelaskan terlebih dahulu. Pada use case diagram di atas dapat dilihat aktor yang ada di dalam sistem adalah kajur dan pimpinan. Masing-masing aktor memiliki interaksi tersendiri terhadap sistem. Semua interaksi yang ada pada sistem harus melewati login. Dahulu menggunakan R-info agar interaksi dapat dilakukan. R-info ini adalah media komunikasi sekaligus alat pendukung dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi Raharja saat melihat VBoard layak KKP, sehingga harus ada akses yang berbeda terhadap aktor pada sistem tersebut. Berikutnya adalah metode perancangan. Metode perancangan digunakan untuk membuat rancang bangun sistem. Pada tahap ini, mulai perancangan sistem VBoard kepala jurusan atau VK yang di dalamnya telah terdapat pengelola hak akses. Hasil dan pembahasan. Sistem yang baik adalah harus memiliki keamanan yang baik. Keamanan data pada sistem harus terjaga dari hal-hal yang bisa mengganggu sistem. Salah satu caranya adalah dengan pengendalian hak akses atau akses kontrol. Dengan menggunakan metode dan konsep yang ada pada penelitian yang dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menggunakan YI Framework dan konsep RBAC pada web VK atau VBoard kepala jurusan yang akan membedakan akses pada user. Seperti pada framework umumnya, YI menggunakan konsep MVC yang lazim digunakan oleh framework pada umumnya. MVC adalah sebuah metode pengembangan aplikasi dengan memisahkan data atau model, tampilan atau view, dan pengelolaannya atau controller, sehingga membuat pengembangan menjadi lebih efektif dan efisien karena developer dapat membagi pekerjaan antara tampilan aplikasi dan logika di dalam programnya. Fitur keamanan pada YI sangat lengkap dan sudah terbukti tangguh mencakup autentikasi dan otorisasi, hash password, RBAC, dan tool pencegah SQL injection. Rule-Based Access Control atau RBAC atau pengelolaan hak akses memiliki keuntungan untuk mendukung berbagai tugas hak akses dan pengguna dimungkinkan mengaktifkan hak akses yang dibutuhkan untuk melakukan tugas pada setiap sesi. Dalam memanfaatkan fitur autentikasi dan pengelolaan hak akses pada YI yang dimaksudkan untuk memisahkan hak akses pada web VBoard kepala jurusan atau VK, di mana terdapat dua aktor, yaitu kepala jurusan dan pimpinan. Berikut ini adalah gambar tabel hak akses web VK. Tabel hak akses yang menjelaskan tentang pemisahan hak akses pada web VK. Kepala jurusan mempunyai akses untuk add pembimbing dan melihat VBoard mahasiswa layak KKP, sementara pada pimpinan hanya memiliki akses pada tampilan VBoard saja. Berdasarkan tabel tadi, sebagai acuan pembuat tabel user pada MySQL dengan memberikan role yang spesifik, kemudian pada apps model to user, YI didefinisikan role tersebut dengan membuat sebuah konstan pada model agar YI dapat membacanya. Lalu buatlah file access rule pada app atau komponen yang mengextend library access rule yang telah disediakan oleh YI. Ekstensi inilah yang akan mengecek rule dari user, apakah rule user tersebut cocok. Lalu pada controller action yang menangani add pembimbing, batasi hanya role kepala jurusan saja yang dapat mengaksesnya, dengan membuat rule pada function behavior yang ada pada controller tersebut. Berikut ini adalah tampilan struktur basis data. Memperlihatkan tampilan struktur basis data tabel user ini dapat dilihat pada kolom C
merupakan pembeda bagi setiap user yang ada pada sistem. Setiap grup user dibedakan dengan angka dari 1 sampai 3 yang mewakili identitas user tersebut. Pada akhirnya akan membedakan hak akses dari masing-masing user yang ada. Listing program pada file model. Terdapat pada file model yang menangani tabel user yang sebelumnya dibuat. Pada model user ini, tambahkan function level dengan parameter ID type yang didapatkan dari field type yang ada di tabel user. Ini akan menerjemahkan level atau tipe user seperti apa yang sedang login di dalam sistem. Ketiga, listing program pada tampilan VBoard layak KKP. Kemudian pada tampilan VBoard layak diberikan pengecualian jika tipe user kajur saja yang dapat mengakses button assign pembimbing, sehingga selain kajur hanya akan menemukan button yang disabled, yang artinya tidak dapat mengakses assign pembimbing. Tampilan VBoard layak KKP untuk kajur menampilkan VBoard mahasiswa layak KKP pada saat tampilan login kepala jurusan. Dapat dilihat pada action add pembimbing berwarna biru dan dapat diklik. Tampilan add pembimbing merupakan tampilan saat kepala jurusan mengklik tombol add pembimbing, maka akan muncul tampilan untuk kepala jurusan untuk melakukan add pembimbing bagi mahasiswa layak KKP. Tampilan VBoard layak KKP untuk pimpinan memperlihatkan tampilan saat login dengan role sebagai pimpinan. Terlihat masih dapat mengakses VBoard mahasiswa layak KKP, namun pada action add pembimbing berubah menjadi merah dan disable atau tidak bisa diklik, sehingga pimpinan tidak dapat mengakses halaman add pembimbing. Dengan hasil uji coba tadi yang saya jelaskan, beberapa gambar, bahwa pengelolaan hak akses berdasarkan role user sangat efektif dalam memisahkan peran antara kepala jurusan yang berwenang terhadap add pembimbing dan pimpinan yang berwenang untuk mengawasi tugas juga memantau kinerja dari kepala jurusan, serta dapat mengantisipasi keamanan halaman web berdasarkan rule yang spesifik dari user pada web Vika. Ya, itu tadi presentasi dari saya, dan dapat saya simpulkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan hak akses pada sistem Vika atau VBoard kepala jurusan bisa mengidentifikasi user yang sedang login dan membatasi user untuk mengakses halaman tertentu, sehingga user yang tidak memiliki hak akses terhadap halaman tersebut tidak mungkin dapat mengakses halaman. Hal ini memberikan keamanan terhadap suatu halaman web dari user yang tidak memiliki kewenangan dalam mengaksesnya. Pimpinan yang bukan kewenangannya melakukan add pembimbing tidak dapat mengakses halaman input karena itu merupakan wewenang kepala jurusan. Keamanan dengan menggunakan role user sebagai pedoman dalam mengakses pada web Vika ini sudah cukup baik. Namun penulis sadar bahwa sistem ini masih belum sempurna, masih ada kemungkinan lain untuk menembus keamanan pada sistem ini. Oleh karena itu, ada baiknya juga ditambahkan oleh keamanan lainnya untuk web yang telah banyak disediakan oleh Yi, sebagai enskripsi dan deskripsi password, tool pencegah SQL injection, access filters, dan lainnya. Dengan menambahkan fitur keamanan pada web, setidaknya semakin memperkecil kemungkinan web terserang isu keamanan. Sangat disarankan untuk mengkombinasikan fitur keamanan lain yang sudah tersedia pada Yi, sehingga web dapat bertahan dari serangan keamanan pada segi manapun. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.